Shalom Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur karena pertolongan Tuhan kita diizinkan untuk memasuki minggu-minggu Advent, minggu-minggu di mana kita merenungkan akan kedatangan Kristus, kelahiran Kristus untuk keselamatan kita. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk setiap pertolongan, penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Bahkan ketika Tuhan terus memberikan kami kesempatan untuk belajar firman Tuhan yang melaluinya kami ditolong untuk semakin mengenal Engkau. Saat ini kami menyediakan waktu khusus, kami mau mendengarkan suara Tuhan. Tuhan berkenanlah untuk berbicara kepada setiap kami dan berikan juga kami kesanggupan untuk menghidupi firman yang kami pelajari. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan Kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai 22. Kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai 22. Saya hanya akan membaca ayat 19 dan 20 saja. Silakan Bapak Ibu Saudara boleh membaca keseluruhan dari bagian ini. Demikian firman Tuhan. Keduanya, yaitu Naomi dan Rut, berjalan sampai tiba di Bethlehem. Ketika mereka tiba di Bethlehem, seluruh kota itu gempar karena mereka. Lalu perempuan-perempuan itu kemudian berkata, "Naomi kah ini?" Tetapi Naomi berkata kepada mereka, "Jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah membuat hidupku pahit sekali." Bapak Ibu Saudara, saya menduga setiap kita tidak asing lagi dengan seorang penulis lagu Kristen yang bernama Fanny Crosby. Dia adalah salah satu penulis lagu rohani yang sangat terkenal sepanjang sejarah. Sejak bayi, Fanny Crosby menjadi buta akibat kesalahan pengobatan. Tetapi kepahitan hidup itu tidak membuatnya kemudian menyalahkan Tuhan. Justru dari kondisi kebutaannya itu lahirlah ribuan lagu yang kemudian memberkati banyak orang. Fanny Crosby pernah berkata dalam sebuah wawancara, "Jika aku bisa meminta kepada Tuhan, aku akan meminta untuk tetap buta, supaya ketika aku pertama kali membuka mataku, yang kulihat adalah wajah Yesus Juru Selamatku." Bapak Ibu Saudara, begitu dalam kepercayaannya kepada Tuhan, bahkan melalui penderitaannya sekalipun ia percaya bahwa Tuhan punya rencana dalam hidupnya. Respons ini begitu berbeda dengan respons Naomi yang diceritakan dalam kitab Rut yang hari ini kita renungkan. Bapak Ibu Saudara, Naomi juga mengalami kepahitan besar di dalam hidupnya karena kelaparan yang menimpa negeri mereka. Ia dan keluarganya kemudian pergi ke Moab. Tetapi di Moab, suami dan kedua anaknya meninggal. Naomi kemudian pulang ke Bethlehem dengan hati yang hancur dan berkata kepada setiap orang yang dia temui bahwa namanya bukan lagi Naomi yang sebenarnya artinya manis, tetapi dia mengganti namanya dengan Mara yang artinya pahit. Bapak Ibu Saudara, kepedihan hidup itu ternyata membuat Naomi begitu sulit untuk melihat rencana Tuhan. Namun kita melihat di balik semua itu Tuhan ternyata sedang bekerja. Tuhan memberikan Rut menantu yang setia dan akhirnya percaya kepada Yahweh. Melalui Rut, Allah bukan hanya memulihkan hidup Naomi, tetapi juga membentuk garis keturunan yang kelak melahirkan Sang Juru Selamat, Yesus Kristus. Dari kepahitan lahir rencana Allah yang besar dan mulia bagi dunia. Bapak Ibu Saudara, kebenaran ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan hal-hal yang buruk bagi anak-anaknya. Sekalipun kita melewati masa pahit dan Tuhan mengizinkannya, tetapi Tuhan sanggup memakai semuanya itu untuk menggenapi rencananya yang baik dan ajaib dalam hidup kita. Maka ketika pergumulan itu datang, mari belajar untuk mengingat kesetiaan Tuhan. Dan teruslah belajar untuk mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sanggup bekerja bahkan melalui hal-hal yang paling kita tidak mengerti sekalipun. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami di tengah situasi hidup kami yang terus berubah-ubah. Bahkan terkadang Tuhan mengizinkan kami mengalami hal-hal yang menyakitkan, yang pedih. Tapi tolonglah kami untuk mengarahkan pandangan kami kepada Tuhan, terus percaya kepada rencana Tuhan yang baik dan mulia di dalam hidup kami. Kami percaya setiap peristiwa hidup yang kami alami dalam hidup kami, Tuhan sanggup
untuk memakainya, menggenapi rencana-Mu di dalam dan melalui hidup kami. Tolonglah kami Tuhan, bahkan khususnya ketika kami melewati, memaknai masa-masa Advent ini, biarlah Tuhan boleh menolong supaya perenungan kami akan kelahiran Kristus yang membawa terang di dalam hidup kami itu sanggup menguatkan dan meneguhkan iman dan pengharapan kami kepadamu. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.